ibu-ibu. Oke, Ibu Putu Eka Sari, silakan Dumun ya buka maskernya biar saya lihat wajah Ibu. Selamat pagi Bu Eka. Saya Darsana ya, saya penguji provinsi, uji kompetensi jabatan fungsional tenaga kesehatan. Selamat mengikuti uji kompetensi. Apa kabar Bu? Sehat? Sehat, pastung karo sehat Bapak. Siap diuji hari ini ya? Pastung karo siap. Baik. Ibu jabatan fungsionalan sekarang apa lagi? Saya perawat mahir. Perawat mahir mau ke jenjang? Perawat penyelia. Oh, perawat penyelia. Berarti dari 3B ke 3C ya? Oke, masih pendidikannya di 3 ya? Baik. Ibu bisa share screen enggak? Apa namanya? Syarat-syarat administrasinya. Nih, yang coba Bapak nih. Nih. Bisa semua Pak nih atau satu-satu ya? Ampura Bapak kok tidak mau ya? Ini share. Bukan. Mungkin Pak suaranya masih di mute Pak Yan. Oke. Ibu share gini dulu, buka dulu filenya semua, nanti baru di share satu-satu nih. Sorry yang tadi. Yes. Coba dulu. Dibuka dulu semuanya. Halo.
Halo. Hah? Mungkin? Mungkin? Nah, sih masuk ang jadi jadi masuk angin. Kamu mau masuk ke sini? Mau masuk ke sem? Masuk ke sem masuk? Nah, sebentar. Pura Bapak yang sudah buka tapi Halo. nih. Ntar lu dia masih nerima telepon Niki banyak yang. Halo. Halo nggih. Ya. Udah yang masukin Niki. Nggih. Niki masih banyak pesertanya yang belum masuk. Niki baku-bakusan pesertanya bawain ngerendim Niki nggak ngerendim juga dia. Dia kan nggak hafal namanya satu-satu nih. Nggih gitu, nggih dia nggak bisa ngelik satu-satu nggih mungkin nomor nggih. Harusnya mentakon lah, nggak bisa gini nggih. Nggih. Iya. Salahnya serbu. Oh ya udah. Ini apa ini? Tiang share dari ijazahnya nih Kak Bapak. SKP dumun SKP. Oh SKP-nya nih. Ini SKP tahun berapa nih Bu? Niki 2021. Oke, coba yang penilaiannya diginin. Di scroll ke bawah. Stop. Oke, sudah tanda tangan ya. Nilainya berapa totalnya? Niki yang semester 1 Bapak. 83. Oke. Baik jadinya. Oke. Kemudian harus surat rekomendasi. Niki dari puskesmasnya nih ke Bapak. Iya, kalau puskesmas ya. Nih. Yang dari PNI rekomendasinya Wenten juga nih Kak. Oke. Oke. Oke, surat pernyataan Bu. Oke, sampun. STR. Masih aktif ya 2023. Oke, baik nih Kemandan sudah syarat untuk administrasi sudah lengkap, berarti sudah lanjut bisa uji portofolio. Yang minta sekarang portofolionya. Ininya sudah Ibu kirim ya ke yang apa namanya format penilaiannya? Belum Bapak, karena yang enggak tahu nih untuk format penilaiannya. Waduh, Ibu nggak masuk di grup ya? Masuk, tapi enggak ada nih Kak. Ada lah, yang lain punya loh Bu. Kalau Ibu nggak punya, kalau Ibu nggak membuat format penilaian,
apa yang saya ujikan sekarang? Kan kemarin sudah di-share di grup nih, Bu. Kemarin ada temen yang nanya, ada disuruh buat format penilaian karena Ragan juga nggak buat nih ke, makanya Kenten. Baik, kalau enggak nanti saya yang membuat penilaian, Bu. Bu bisa enggak memenuhi unsur penilaian itu? Baik, sebentar. Berarti Ibu ada di Mahir ya? Oke. Baik, sebentar yang ini dulu. Ibu ada di Mahir. Baik, Mahir itu ada 12, Bu ya. Ada 12 yang harus dinilai. 10 ada di Mahir dan 2 harus ada di penyelia. Nah, Bu. Ini Ibu nanti sudah ada 12 nggak ini? Niki benten 12, Bapak. 12. Yang mana termasuk untuk penyelia nih, Ke? Yang penyeliannya nih ke upaya promotif sama pemantauan pasien. Pemantauan pasien apakah ada nggak di ini? Di apa namanya, di penyelia, di Mahir? Di Mahir, di Permenpan 35 enggak ada nih, Pak. Oke, Mahir itu pemantauan pasien ya. Oke. Ibu berarti yang cek dulu ya. Mahir itu ada Askepga itu apa, Bu? Asuhan keperawatan keluarga. Di Mahir itu pengkajian ya, diminta ya. Nggih, format pengkajian. Pengkajian dasar keluarga ya, pengkajian dasar keluarga. Kemudian ada gawat darurat itu apa nanti? Nike pelaksanaan tindakan untuk pasien gawat darurat, untuk tindakan gawat darurat. Gawat darurat ya, itu termasuk gawat darurat. Oke, ada gawat darurat ada. Kemudian yang lainnya imunisasi. Imunisasi ada, komunikasi terapeutik ada, lingkungan ada, manajemen nyeri ada, muntah ada, pemantauan, perawatan luka. Perawatan luka ini untuk Mahir apa untuk penyelia? Niki untuk Mahirnya, Pak. Oke, upaya promosi itu di penyelia ya? Upaya promosi di penyelia. Oke, masuk. Upaya promosi di penyelia. Ntar dulu, promosi. Promosi apa itu, Bu? Promosi pasien, nih kan? Penyelia ya. Saya lihat cek dulu. Di penyelian tidak ada promosi, Bu. Penyelia. Yang penyelia itu ada pengajian dasar pada kelompok, kemudian pengkajian dasar pada masyarakat, laporan komunikasi terapeutik, kemudian ada promotif pada individu. Ini promotif pada individu. Berarti itu ya promotif pada individu. Oke. Yang lagi satu apa di penyeliannya? Pemantauan perkembangan pasien. Pemantauan perkembangan pasien. Nanti kalau itu ada di Mahir, berarti nanti hanya apa perbedaannya nanti ya, catatan. Oke, masuklah itu nggak ada di Mahir, tapi memang yang cek dulu pemantauan. Oke, pemantauan perkembangan pasien, baik. Oke, bisa dicek satu-satu.
Yang minta dari pengkajian dasar pada keluarga. Tiang mulai, niki kan tiang ada kayak buku kegiatan, CM-nya, sarang format pengkajiannya. Yang mana nih digunakan Bapak nih? Tiang minta 1-2 saja logbook sama CPPT-nya, Bu. Logbook-nya mana? Oke, bisa digedein nggak? Tambah tuh di gini, diklik-klik. Tambah nih ke diklik-klik. Nah, ini kamu. Oke, niki logbook pengkajian dasar pada keluarga nggih pada nomor CM berapa itu? 4211 ya? 4211. Oke, 4211 yang minta 4211 bentar dulu ya. Tuh ada kan telepon angkat. Mereka setelah pelaksanaan ujian baru menghubungkan, kalau nggak lain nggak ada yang nanya apa-apa. Oke, 4211 ya, Bu. Coba lihat logbooknya kembali dulu. 4211 ya, 4211. Oke, dia minta CPPT-nya 4211. Yang mana termasuk pengkajian keluarga, Bu? Yang kita Oh, ini berarti gininya nggih, formnya nggih. Nggih. Ini kan pengkajian dasar, Bu. Yang mana aja dimaksud dengan pengkajian dasar? Niki untuk kan Niki memilih pasien yang bisa dengan keluhan yang bisa tiang kaji nih ke yang memilih untuk mengkaji dengan keluhan epilepsi. Niki keluhan dasarnya nih berupa data dasar keluarga, kemudian bagaimana keluarga untuk data dasar keluarga, kemudian bagaimana keluarga bisa mendukung untuk pengobatan pasien Nike. Oh, enggak. Oke, baik. Coba yang lagi satu, Bu. Coba yang nomor CM yang lagi satu, nggih. Nomor CM lagi satu, nggih. Nggih. Ini nomor urut CM dari logbook dulu nih, dari logbook dulu nih. Logbook 2 nggih. Logbook 2 kan dikingnya 2904. Coba digeser dulu yang tanda tangan siapa, Bu? Aduh, ampura Bapak. Ya, berarti ini nggak valid ya, nggak bisa kita terima ini. Karena ini ampura karena yang kira di bawah aja mengetahui kepala puskesmas kan. Enggak, itu kan secara keseluruhan. Berarti gini, Bu. Kalau gitu kan kelihatan membuat Ibu 6 bulan sekali. Jadi ketika Bu tanggal 13 ini naik ini langsung naik tanda tangan. Ya, kan ini kan harus ya kalau ini selain pengkajian misalnya kalau tindakan intervensi kan harus ada SOP-nya. Karena yang namanya kompetensi itu dilaksanakan sesuai dengan SPO, gitu. Harus ada tanda tangan ya. Saya kasih waktu Ibu 1 hari. Kalau nggak ada tanda tangan, ini bukti pengkajian ini nggak saya terima, berarti 0 nilainya. Ya, itu kan sudah dijelasin ujian itu harus ada unsur valid, asli, terkini, memadai. Valid itu harus ada tanda tangan. Ya, tanda tangan nggak boleh ngerafel, Bu, dia yang besik nih, harus besik ya gitu loh. Ya. Nggih, Pak. Nggih, padahal di CM-nya sudah nih, tapi niki jangan lupa mintakan tanda tangannya semua kan nih, Kak. Nggih. Coba yang minta 2904. Tanggal 13/8. 13/8. Ini kok tanggal berapa nih, Bu? Tanggal 10. Oh, udah bener ya. Berarti nyambung berarti. Oke. Oke, turun. Kayak tanda tangan Bu yang menandakan Ibu membuat ini.
Iki. Bukan Bu, ini kan diagnosis Bu. Pengkajiannya di pengkajiannya tanda tanganin Bu, kan berbeda itu. Kan tahap kompetensi itu kan berbeda. Iya, di pengkajian itu harus ada tanda tangan Bu ningai gitu loh. Oh iya, nggih Pak. Berarti nanti formatnya yang perbarui mantan Pak nggih. Karena niki kan sekalian di bawah tanda tangannya nih ke. Ya, kan coba di mana Bu tanda tanganin. Analisa data itu masih masuk pengkajian. Ya ini kan berbeda loh Bu. Nggih, niki pun. Ya kan kalau di rumah sakit itu ada yang namanya pengkajian awal, lo pasti ada perawat yang tanda tangan gitu. Nggih. Di diagnosis juga ada gitu kan, betul-betul coba tanda tangannya ingin. Ya nanti di sana diginin ya Bu ya. Berarti PR Bu di pengkajian masih belum lengkap ya. Pengkajian dasar keluarga belum lengkap. Oke, sip. Oke, ke yang lain Bu. Selain pengkajian di close aja dulu. Tidak ada di close nih. Oke. Ke kompetensi yang lain. Gawat darurat dulu Bu. Tindakan gawat darurat ya. Oke. Ini ada yang mana nih disebut tindakan pada kondisi gawat darurat 4 ya, 4 RM berapa itu? Dia minta yang 2422. 2422 tanggal 7 bulan 7. Apa tindakan gawat darurat di sini, Bu? Di sini pasiennya itu mengalami sesek, jadinya di puskesmas yang melakukan pertolongan pertama, mengecek tanda vital, memberikan posisi folder, batu efektif, dan kolaborasi dengan tim medis. Itu kok sama kayaknya dengan ini. Ibu tahu nggak apa yang namanya kondisi gawat darurat? Yang mengancam keselamatan pasien. Yang mengancam keselamatan pasien. Salah satunya kalau yang Ibu sampaikan tadi itu ada di mana kondisi ABCD-nya? Di A. Apa itu Bu? RW yang dilakukan apa? RW itu yang memberikan posisi semifoldernya untuk memperlancar jalan nafas. Oke, bersihan jalan nafas tidak efektif. Prevent from bipolar. Oke deh, masuk deh. Ini hampir sama dengan oksigenasi sebenarnya ya. Dengan oksigenasi. Ibu baca PMK 4 ya. Iya, Bapak. Ibu coba baca PMK 4 2000 berapa ya 2020 yang dimaksud dengan apa namanya tindakan apa namanya gawat darurat itu apa? Pangsing padu kondisi tindakan darurat kritikal itu adalah memberikan pertolongan secara tepat dan akurat pada klien darurat seperti pemberian cairan psikologis, penata-laksanaan pada gangguan nafas, pembersihan darah kritis, melakukan trias transportasi yang tepat. Berarti ini termasuk penata-laksanaan pada gangguan nafas. Oke, yang 5 bagus. Itu ya harus Pak. Ini nanti yang tanya di divisi operasionalnya harus paham yang lain nanti. Baik, coba yang lain, bukti yang lain. 2 aja yang gini deh yang cek. Oke, logbook kedua. Logbook kedua yang 707 ini Bu. 7 yang sorry. Yang niki 16 nggih tanggal 4 bulan 8 16 18 6 bulan 4. Tanggalnya dulu Bu 16 18 cepat, tanggalnya 4 bulan. Ini niki ya. Yang mana itu Bu? Tanggal 16 bulan 8. Tanggal 6 bulan 4. Ini CM-nya udah benar 16 18.
Coba Mungkin logbooknya. Bapak, logbooknya tanggal 4 bulan 8, Bapak. Oh, tanggal 4 bulan 8, sorry. So, 4 bulan 8. Oke, 4 bulan 8. Coba kembali ke sana tadi. Oke, pas 2021. Apa ini, Bu? Tindakannya? Gawat darurat juga kan? Ya, dengan perdarahan itu. Dengan sakit kepala yang berat nih, Kak. Ya, kalau sakit yang berat itu masuk yang mana tindakannya? Kalau gawat darurat itu kan pemberian cairan psikologis, gangguan nafas, perdarahan pada kritis, melakukan trias dan transportasi pada bencana. Nih, masuk nggak tindakan ini? Enggak kan, berarti nggak bisa ini dipakai ini. Oke, kurang satu ya. Oke, yang cek yang lain dulu, yang lagi satu deh. Yang cek lagi satu. Oke. Yang berapa itu ya? Yang 18-13. 18-13 tanggal 5 bulan 15 bulan 5. Ini perdarahan. Nyeri akut, agen veripir, luka robek, oke, bisa masuk. Oke, kalau perdarahan bisa deh. Oke, lanjut ke yang lain. Berarti Ibu perbaiki yang seperti tadi, cek yang lainnya juga. Kalau dia tidak termasuk kondisi kritis yang sampaikan tadi, jangan dipakai ya. Oke, kondisi yang lain. Imunisasi sih ya, imunisasi. Yeah. Yang mana nih, Kang? Oke, 5416. 5416. Imunisasi apa tuh, Bu? Niki DPT polio, DPT 1 polio 2, Bapak. Oke, SPO-nya ada nggak? Checklistnya. Checklistnya. Ini perlu checklist nih. Oh, ini checklistnya. Siapa yang nerangan, Bu? Niki ada teman yang menjadi penanggung jawab di ruang imunisasi. Pendidikannya apa Niki? D3 kebidanan. Waduh, nggak bisa loh, Bu. Oh, nggak bisa nih. Masa perawat disupervisi oleh bidan? Yang lucu aja deh. Ibu bisa cari yang lebih senior dengan Ibu atau pendidikannya 1. Oh, Kenten. Iya, yang lain masa bidan. Niki kepangkatannya memang lebih senior, Bapak. Nggak bisa. Harus perawat. Beda itu gininya, perawat harus mensupervisi. Minimal kalau perawat, kalau nggak ada yang seperti ini, makanya itulah di perawat kan di puskesmas perlu mengangkat koordinator perawat. Oh, nggih. Nggak bisa dipakai nanti, nggih. Nggih, Bapak. Oke, yang minta yang lain deh. Untuk imunisasi juga nih, Kak? Nggak, yang lain aja deh. Imunisasi diperbaiki aja, Bu, nggih. Berarti imunisasi masih supervisinya oleh bidan ya. Masa bidan mensupervisi perawat, bukan beda ya. Karena pikir sebagai penanggung jawab imunisasi, yang pikir nih Kak di Kenten. Ya, kalau tiang nanya, apa gunanya Ibu dilakukan supervisi? Untuk pengarahan dan pengawasan. Pengawasan apa? Apa tujuannya? Kok diarahkan diawasi? Agar tindakan sesuai dengan prosedur dan keselamatan pasien. Betul, sesuai dengan SPO ya. Iya. Ibu langsung SPO imunisasi. Kalau di kebidanan di ruangnya itu Kenten. Ya, harusnya SPO itu dilihat apakah SPO checklist itu sudah disesuaikan dengan SPO. Kan SPO itu kan prosedur, alat ukurnya itu di SPO, Bu. Karena sesuai dengan Permenpan itu ya, imunisasi adalah melakukan imunisasi dengan individu dalam rangka upaya preventif dilakukan sesuai dengan SPO sehingga kegiatan berlaksana dengan baik itu maksudnya, nggih.
Paham, Bu? Paham, Oke. Bapak. Ibu nanti kan masuk S1 nanti. Ya, setengah masuk S1 nanti menjadi perawat muda, perawat dia akan ujian hukum lagi ya. Nanti jangan sampai salah lagi. Ya, oke. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik. 4. Yang mana itu, Bu? Oke, yang 2031, Bu. Tanggal 4 bulan 3. Bulan 3 ya, 2031. Anike dalam komunikasi terapeutik, Bu. Berkomunikasi dengan pasien dua arah, sehingga pasien bisa menyampaikan keluhan secara dan kita bersikap secara empati sehingga masalah yang dihadapi pasien itu bisa teratasi atau paling tidak diringankan gitu, Pak. Oke, nanti dia ngasih input ya. Coba lihat checklistnya. Memberikan salam, memberikan diri pada tugas, mengerti. Oke, dari ini mana yang masuk fase interaksi, fase gini, Bu? Fase interaksi, orientasi, kerja, terminasi, yang mana? Orientasi ini kan memberikan salam sama pasien dan memperkenalkan diri. Kemudian tahap kerjanya nih ke menjelaskan tujuan, menjelaskan kegiatan. Yang interaksinya nih ke memberikan kesempatan pasien bertanya dan menanyakan keluhan. Kemudian terminasi, mengakhiri komunikasi. Ini SPU ada, Bu? SPO-nya yang belum kumpulkan nih ke Bapak, dikit yang ambil checklist. Baik. Oke. Nah, Ibu nanti baca kembali PMK 10 ya, PMK 4 2022 ya, yang maksud dengan komunikasi terapeutik yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Perawat Mahir adalah kegiatan komunikasi kepada keluarga atau klien yang memberikan efek terapi dan bertujuan memenuhi kebutuhan klien mulai fase interaksi, ya, prainteraksi, interaksi, kerja, dan fase terminasi. Kalau dilihat dari checklistnya ini salah, Bu. Ada prainteraksi itu fase persiapan, ya, fase prainteraksi itu persiapan, fase orientasi itu berbeda, Bu. Mulai dari perkenalan, kontrak, gitu nggih. Kontrak waktu, tempat, tujuan itu harus ada. Ini kan nggak ada nih. Ya, tujuan juga. Kemudian baru fase kerja dan fase terminasi, ya, itu harus ada begini. Oke, nanti diperbaiki nih Dumun. Bapak Ampura tadi PMK berapa Bapak nih? PMK 4 tahun 2022. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2022. Oke. Banyak ini berarti ini harus yang namanya Ibu komunikasi terapeutik. Ya, harus Ibu bisa apa itu fase prainteraksi, orientasi, kerja, terminasi, itu tahapannya yang dilakukan pada keluarga. Oke. Untuk ujian praktek nih Bu, ujian praktek orientasi Bu, praktek Bu, fase komunikasi. Itu nggih harus sesuai dengan SPU Bu. Coba nanti lihat SPU-nya. Kalau di SPU-nya tidak ada fase prainteraksi, orientasi, kerja, terminasi, berarti SPU-nya dirubah nanti, ya. Nah, oke. Ini berarti komunikasi terapeutik. Diperbaiki ya, Bu ya. Liu PR Bu ini. Oke, ya kompetensi yang lain deh. Lingkungan nyaman. Lookbook-nya ada 4 ya. Yang mana tuh, Bu? Ini ya, lingkungannya. 53. Coba yang pinta yang 4535 nih. 4535.
Memfasilitasi siswa. Apa yang Bu lakukan di sana? Memfasilitasi lingkungan yang nyaman, mengatur contoh tindakannya nih Kak, mengatur posisi dan menutup tirai saat perawatan luka. Yang menutup tirai ya. Oke, kita lihat di visi operasionalnya ya Bu ya. Memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas dari risiko penularan infeksi adalah menyediakan lingkungan yang kondusif, bersih, steril, tenang, sirkulasi udara lancar, pencahayaan cukup, peralatan yang digunakan aman dan fungsi baik serta bebas dari penularan risiko infeksi. Nah, yang tindakan Ibu tuh yang mana masuk di salah satu itu? Apakah sampiran? Pas perawatan luka kan memang untuk setiap lukanya memang sudah disteril nih ke Bapak. Oke, dan lingkungannya ke sudah di bed pasiennya sudah dibersihkan sebelum pasien ke setelah pasien sebelumnya. Oke, baik, bagus jawabannya, tapi di ininya nggak terlihat ya. Di dokumen Bu Ising terlihat. Ya, berarti bersih dan steril ya, membersihkan peralatan kan gitu jadinya. Menjadikan lingkungan yang kondusif boleh, sampiran itu kan. Ada nggak Ibu sampiran di sini? Menutup tirai ini kan. Oke, tirai boleh. Manfaat yang cantumkan tapi nggak secara mendetail gitu. Harusnya mendetail dong, yang ini kan membangun lingkungan yang nyaman, aku nih lakukan bukan banyak kegiatan. Ya, oke. Nanti ini ya diperbaiki lagi ya. Mungkin sama dengan yang lain ya, tolong diperbaiki dulu. Baik, oke, kompetensi yang lain. Manajemen nyeri. Manajemen nyeri, oke, silakan Bu. Yang mana itu? Yang paling bawah nih ke Bapak. Ini ya. Ini. Iya, coba yang 4541. 4541 manajemen nyeri. Bentar Bu nih, yang ini dulu ya. Halo yang. Boleh keluar aja boleh, nggak apa-apa. Ini kan di Krisnawati belum join nih. Nah. Nih. Nah. Nenek. Sebentar nih, yang masih nginpet yang lain. Iya, Pak. Oke, lanjut teman. Apa itu untuk manajemen nyerinya, Bu? Manajemen nyerinya Nika, untuk yang ambil tindakannya itu adalah teknik distraksi atau pengalihan nyeri Nika, Bapak. Oke, itu kan tindakannya Bu. Kalau manajemen itu kan harus melalui asesmen dulu. Ya, asesmen untuk nyeri apa yang dipakai? Asesmennya Nika nyeri akut maksudnya Nika. Asesmen nyerinya napi yang digunakan. Asesmen nyeri akut dengan trauma. Ya. Pertama yang mengaji skala nyerinya. Oke, apa yang dipakai untuk skala nyerinya? Apa namanya Nika? Muka Nika Pak, ekspresi muka. Ekspresi muka itu Wong Waker itu untuk apa? Tuh dewasa apa remaja apa ini? Apa dewasa apa anak-anak? Dewasa yang isi angka interval angka 1 sampai 10 nih Kak. Itu apa namanya? Nama skill nih kan.
Pura Bapak. Nah, itu pusing di scan nih kan harusnya paham, namanya juga harus sesuai dengan SPO, Bu. Jadi harus tahu asesmennya apa, kemudian harus tahu apa namanya itu tindakan yang diberikan. Oke, coba yang lihat ininya apa namanya checklist untuk tindakan nyerinya nanti. Nyerinya nggih. Tandung yang masih join yang lain kok. Nggih. Oke, nggih. Oke, lanjut dah, Bu. Nah, ini bukan kalau di setiap ini harus diperhatikan yang namanya komunikasi terapeutiknya. Bukan sih mungkin buka pasien langsung nusuk gitu loh. Langsung. Harusnya kan, nah makanya di setiap SPO itu masuk komunikasi terapeutiknya, kemudian di gininya masuk komunikasi terapeutiknya itu. Biar terbiasa kita mengucapkan selamat pagi, Bu, apa kabar? Yang hari ini untuk AYK sehari akan melakukan tindakan namanya sekian menit, Bu. Tujuannya apa? Kan pang biasa itu, Bu. Pasien orangnya perawatnya judes, masa perawat milenium judes nungkik pasiennya kan ya. Tapi tiang yakin nggak ada seperti itu. Cuman kalau ada di setelah dievaluasi akan semakin bagus, semakin profesional kita. Oh ini ya. Oke. Manajemen nyeri harusnya manajemen nyeri itu namanya manajemen itu kan pengelolaan, Bu ya. Harusnya ada dari asesmen sampai tindakan. Asesmennya malah Bu asesmen nyeri. Misalnya anak uang beker, ini apa itu ada? Enggak ada Pak, cuma skala secara dalam tadi. Kalau ini yuk ya maksudnya skala di sini, maksudnya dijelaskan itu lakukan pengkajian kan sudah, Bu. Di sini udah oke. Oke, bisa yang terima, tapi ini nenyon jadi ini maru polosan ini nenyon jadi itu naik gitu ya. Harusnya harusnya di manajemen itu Ibu tampilkan 2 checklist asesmennya dan salah satu tindakan. Berarti Bu berarti ngelah asesmen pengkajian nyeri, berarti itu SPO-nya ada, langsung dibuatin checklist, kemudian pilih salah satu tindakan intervensi, entah relaksasi nafas dalam, distraksi, gitu salah satunya ya. Manajemen nyeri kan luas. Ya, oke. Manajemen nyeri kan ada manajemen nyeri farmakologi dan non farmakologi. Coba ini diulang, Bu ya, saya nggak ini ya. Harus harus asesmennya dan salah satu tindakan nyerinya gitu. Ya. Berarti pilihnya nih kedua Bapak nih yang asesmen. Iya, namanya juga manajemen. Oke. Ya, coba yang lain ya. Kegiatan yang lain nih ke Bapak. Iya. Awal muntah. Kondisi apa nih awal muntah ini? Untuk nutrisinya nih Kak. Manajemen awal muntah nih Ki. Iya. Baik. Tiang sampaikan Bu, tapi tiang terima aja. Tapi ini sebagai catatan ya Bu ya. Kalau di Mahir disesuai dengan Permenpan 35 itu manajemen nyeri nggak masuk Bu. Dia masuk ke terampil ya. Tapi nggak apa-apa, yang terima aja deh daripada Bu juga gini. Kasihan juga. Kemudian manajemen mual muntah itu ada di terampil juga. Oh, kalau untuk nutrisi ini kan beda Bu. Manajemen mual muntah sama pemberian nutrisi berbeda Bu. Ya. Kebutuhan nutrisi dengan manajemen mual muntah itu berbeda. Ya, tapi yang lihat aja deh manajemen mual muntah Bu aku ini. Coba tindakannya apa Bu? Di CPPT coba lihat. Namanya juga ada manajemen, berarti harus ada pengkajiannya Bu dan tindakannya. Pengkajian Bu ya, apa yang dikaji di mual muntah? Tanda vital, status hidrasi, intake output pasien. Nah, itu bukan pengkajian mual muntah Bu.
Yang pengkajian muntah itu minimal lah berapa kali muntah, isinya apa, kan itu harusnya. Benar nggak? Itu nggih, itu ditulis di sana namanya manajemennya. Kemudian tindakannya apa, Bu? Tindakannya itu mengajarkan pasien untuk nanti Wastana untuk menghindari bau-bau makanan yang menyengat, makan sedikit tapi sering. Gitu. Oh bagus, berarti itu udah berarti tinggal kenten nih mantan ya, apa maksudnya niku pengkajiannya Bu, ya. Oke. Manajemen mual muntah. Oke, itu nanti apa yang cuma manajemen pengkajian nih kan sing men, nggak ada Bu ya, pengkajiannya aja. Berarti di sininya yang tambahin tiliknya juga yang buat Pak untuk pengkajian. Harusnya di tiliknya dibuat. Di asesmennya apa? Sebenarnya sih Bu kalau bisa jawab udah benar sebenarnya. Nih kan kalau di pengkajian pasien kan sudah menanyakan, menyatakan pasien mengeluh mual sebanyak 1 kali, sendok, tidur, muntahannya apa nih? Oh, ibunya harus jawab ini loh. Kalau ibu nggak menanyakan berapa kali kan nggak mungkin pasien ini menjawab seperti ini. Bertanya Itu ya jawabnya aja Bu, nggak gini. Oke nanti ditampilin di data tilik yang ini nggak usah diperbaiki, berarti di checklistnya aja diperbaiki. Oke, next kompetensi yang lain. Yang ambil yang mahir dengan Bapak nih. Apa ini Bu? Dokumentasi pengkajian perawatan. Oh, oke, berarti ini kan cuma dokumentasi aja. Tinggal tanda tangan aja ya. Coba gimana bukti CPPT-nya? Ini kan pengkajian aja nggak. Jadi yang pengkajian itu nggak harus isi nama, berarti Bu. Nama sama ini ya. Oh ya. Ini oke. Ini Ayu siapa nih? Udah tanda tangan Bu. Ini berarti ya. Oke. Baik, next. Kompetensi berikutnya habis pengkajian perawatan luka. Perawatan luka apa Bu? Anak soalnya perawatan luka itu di semua jenjang ada. Apa yang mau lihat perbedaannya untuk perawatan di mahir ini kan mahir ya? Yang ambil yang tanpa infeksi Bapak yang Tapi Bu? Perawatan luka yang tanpa infeksi nih Kak. Oke, apa itu perawatan luka? Perawatan luka adalah tindakan keperawatan yang diambil untuk pada kasus trauma jaringan pasien yang diambil pada kasus trauma jaringan untuk mencegah infeksi dan percepat penyembuhan pasien. Luka apa contohnya? Niki luka trauma benda tajam nih Kak. Ya, kita lihat di divisi operasional perawatan luka pada mahir ya. Berarti itu ada pengkajian Bu dan tindakan keperawatan untuk meningkatkan penyembuhan luka atau pencegahan komplikasi pada luka kanker tanpa risiko perdarahan, luka kaki diabetes grade 1, grade 2 tanpa infeksi lokal. Kemudian ada cedera tekan grade 1 dan grade 2 tanpa infeksi lokal. Berarti itu. Berarti nggak ada Bu, salah. Ya, jadi yang namanya perawatan luka pada mahir itu berbeda dengan perawatan luka pada terampil. Berbeda perawatan luka pada penyelia biar tahu bedanya. Yang mana yang menjadi kompetensi itu harus dikuasai. Oke. Jadi Bu, pelaksanaan pada kanker non infeksi, kemudian pada luka DM itu baru kompetensi Bu. Bisa Bu ambil 100%. Bisa Bu mengambil yang di bawahnya, tetapi itu bukan menjadi kompetensi utama Ibu. Bisa diambil. Di angka kreditnya cuma dapat 80 ya Bu. Gitu. Tapi karena ini uji kompetensi, makanya harus melaksanakan kegiatan sesuai dengan jenjang di kompetensinya. Ya. Iya Bapak. Paham itu Bu nggih? Yang
sambil menstimulasi ibu bisa membaca yang namanya aturan-aturan seperti yang sampaikan tadi. Mana perawatan luka untuk mahir nak beda nih Bu. Oke, terampil yang mana dan gitu. Ya biar paham ya niki kan proses pembelajaran juga nggih. Kita sama-sama belajar bagi udah yang untuk yang lain juga kalau yang halu-haluan kan uji Bu nggak ada pengalaman nanti. Sehingga dari kedepannya itu bisa ibu anikan dan kompetensi utama Bu. Paham ya Bu nih? Biar yang tidak sambil kita belajar sama-sama nih. Oke, perawatan luka nanti disesuaikan Bu dengan kompetensi Ibu ya. Berarti luka DM baru bisa, kanker, luka tekan baru bisa, ada 3 itu ya. Kalau yang perawatan diterampil baru itu Bu mencegah terjadinya komplikasi pada operasi ringan seperti operasi bersih, luka trauma superficial tanpa infeksi, luka bakar grade 1 G2, berarti yang apa namanya yang luka-luka bersih-bersih itu yang Bu sampaikan tadi itu baru ada diterampil. Mahir nggak Bu, itu bukan kompetensi mahir. Bisa Bu lakukan itu, tapi saat ujian kompetensi seperti ini yang sesuai dengan kompetensi Ibu Bu tunjukkan. Oke. Paham Bu? Oke, mudah-mudahan dipahami. Oke, coba yang lain. Tindakan keperawatan. Dokumentasinya mantan. Oke, yang ini nggak usah deh, pasti udah nih. Kalau tindakan nggak. Oke, yang terakhir deh, napi ini gitu. Upaya promotif pada. Ini pendidikan kesehatan ya. Untuk yang jenjang penyeliaannya nih Kak. Oke, pendidikan kesehatan itu apa pendidikan kesehatan yang Bu lakukan? Oke, yang lihat deh. Yang mana? Oke, yang mana Niki? Yang lakukan. Oh, yang ini ya. Coba yang 4712 Niki. Ini pendidikan kesehatan pada apa Niki? Individu apa promosi? Oke. Individu. Oke. Individu. Iya ya. Apa itu? Apa materi yang Ibu sampaikan? Pola hidup sehat seperti tidak merokok, diet ternagara karena pasiennya mengarah ke hipertensi gitu. Oke, hipertensi. Kemudian ada gininya Bu. Ada media yang digunakan apa? Media yang digunakan Niki kebetulan karena di depan lift labnya sedang kosong, jadinya yang cuma lisan mantan